Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kakak akan membahas soal pada buku Senang Belajar Matematika kelas 6 SD. Soal Ayo Mencoba halaman 161 sampai 162. Pembahasan kali ini untuk soal nomor 1 sampai 10. Sebelum masuk pembahasannya, adik-adik jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel kakak ya. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Berikan alasanmu, kerjakan dengan cermat. Soal nomor 1. Sebutkan unsur-unsur bangun ruang prisma segitiga berikut. Nah adik-adik, unsur-unsur bangun prisma segitiga yaitu mempunyai 9 rusuk, 5 sisi, dan memiliki 6 titik sudut. Soal nomor 2. Sebutkan unsur-unsur bangun 5 segi 5. Nah, ini adalah gambar dari bangun 5 segi 5. Unsur-unsurnya yaitu mempunyai 10 rusuk, 6 sisi, dan 6 titik sudut. Soal nomor 3, gambarlah jaring-jaring tabung. Nah adik-adik, untuk jaring-jaring tabung itu terdiri dari atas, selimut, dan alas. Untuk gambar jaring-jaringnya bisa seperti itu atau bisa juga seperti ini. Soal nomor 4, diketahui sebuah prisma alasnya berbentuk persegi panjang. Ukuran masing-masing 12 cm dikali 7 cm alas prisma dan tingginya 9 cm. Berapa cm kubik volume prisma? Nah adik-adik, untuk prisma dengan alas persegi panjang itu sama saja dengan bangun balok. Nah di sini ukurannya panjangnya 12 cm, lebarnya 7 cm, dan tingginya 9 cm. Sekarang kita mencari volumenya. Berarti untuk mencari volume yaitu luas alas dikali tinggi. Karena alasnya berbentuk persegi panjang, maka panjang dikali lebar dikali tinggi. Sekarang kita masukkan apa yang diketahui dari soal. 12 cm dikali 7 cm dikali 9 cm. Hasilnya adalah 756, satuannya cm kubik. Soal nomor 5. Diketahui volume suatu prisma 720 cm kubik. Tinggi prisma 12 cm. Berapa cm persegi luas alas prisma? Nah, tadi diketahui kalau volumenya adalah 720 cm kubik dan tinggi prismanya 12 cm. Yang ditanyakan adalah luas alasnya. Seperti yang kita ketahui, rumus untuk mencari volume prisma yaitu luas alas dikali tinggi. Berarti, luas alas sama dengan volume dibagi tinggi. Maka, luas alas sama dengan 720 cm kubik dibagi 12 cm. Hasilnya adalah 60 cm persegi. Jadi, luas alas prismanya yaitu 60 cm persegi. Soal nomor 6. Diketahui volume sebuah limas alasnya berbentuk persegi. Volumenya sebesar 180 cm kubik, tinggi limas 15 cm. Hitung panjang rusuk alas limas. Nah, ini adalah gambar limas dengan alasnya berbentuk persegi. Diketahui volumenya 180 cm kubik, kemudian tinggi limasnya 15 cm. Yang ditanyakan adalah rusuk alas atau R. Berarti yang kita cari adalah sisi perseginya. Rumus untuk mencari volume limas yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Ini adalah rumus untuk mencari volume limas. Berarti 1/3 karena alasnya berbentuk persegi, maka luas alasnya yaitu R kuadrat atau sisi kuadrat.
1/3 dikali R kuadrat dikali tingginya 15 cm sama dengan 180 cm kubik. Kita sederhanakan dulu, 3 dan 15 sama-sama kita bagi 3, maka di sini 1, kemudian 15 dibagi 3, hasilnya adalah 5. Berarti kita tuliskan R kuadrat dikali 5 cm sama dengan 180 cm kubik. Nah, sekarang kita pindahkan 5 cm ke ruas sebelah kanan. Berarti dapat kita tuliskan seperti ini. R kuadrat sama dengan 180 cm kubik dibagi 5 cm. Karena 5 cm pindah ruas, perkalian berubah menjadi pembagi. 180 cm kubik dibagi 5 cm, hasilnya adalah 36 cm kuadrat. Berarti R kuadrat sama dengan 36 cm kuadrat, maka R sama dengan akar dari 36 cm kuadrat. R sama dengan 6 cm. Berarti rusuk alasnya yaitu 6 cm. Soal nomor 7. Tentukan panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kerangka prisma segi 4. Ukurannya adalah 25 cm dikali 15 cm dikali 4 cm. Nah, ini adalah gambar prisma segi 4 atau bisa kita sebut dengan bangun balok. Jadi diketahui ukurannya panjangnya 25 cm, lebarnya 15 cm, dan tingginya 4 cm. Yang ditanyakan adalah panjang kawat kerangka atau panjang semua rusuknya. Nah, adik-adik, berarti kita akan mencari panjang dari semua rusuknya. Maka panjang semua rusuk yaitu 4 dikali panjang, kemudian ditambah 4 dikali lebar, ditambah 4 dikali tinggi. Maka 4 dikali 25 cm ditambah 4 dikali 15 cm ditambah 4 dikali 4 cm. Hasilnya adalah 100 cm ditambah 60 cm ditambah 16 cm. Nah, hasil akhirnya adalah 176 cm. Jadi, panjang kawat kerangka atau panjang semua rusuknya adalah 176 cm. Soal nomor 8. Sebuah kerucut mempunyai diameter 16 cm, tingginya 15 cm. Tentukan panjang garis pelukis dalam satuan cm dan volume kerucut dalam satuan cm kubik. Ini adalah gambar dari kerucutnya dengan ukuran diameter 16 cm dan tinggi kerucutnya 15 cm. Karena diameternya 16 cm, maka jari-jarinya yaitu 16 cm dibagi 2 sama dengan 8 cm. Yang akan kita cari adalah garis pelukis atau S di sini yang sisi miring, kemudian kita juga mencari volumenya. Untuk mencari garis pelukis atau sisi miringnya, kita menggunakan teorema Pythagoras. Nah, jika kita perhatikan, dapat kita ambil di sini ada segitiga siku-siku, di mana di sini jari-jarinya berarti 8 cm, kemudian tingginya 15 cm, yang kita cari adalah sisi miringnya. Berarti S sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Sama dengan akar dari 64 ditambah 225. Sama dengan akar dari 289. Akar dari 289 adalah 17. Karena 17 kali 17 hasilnya adalah 289. Nah, berarti garis pelukisnya yaitu 17 cm. Sekarang kita mencari volume kerucutnya. Volume sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Sama dengan 1/3, kemudian Pi-nya kita gunakan 3,14. Jari-jari kerucutnya adalah 8 cm. Berarti di sini 8 cm dikali 8 cm dikali tingginya 15 cm. Kita sederhanakan dulu, 3 dan 15 sama-sama kita bagi 3. Di sini hasilnya 1. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Tinggal kita hitung,
3,14 dikali 8 cm dikali 8 cm dikali 5 cm. Hasilnya adalah 1004,8 satuannya cm kubik. Nah, berarti sudah kita peroleh kalau garis pelukisnya adalah 17 cm dan volume kerucutnya 1004,8 cm kubik. Soal nomor 9. Dayu memiliki sebuah kolam renang. Ukurannya adalah panjang 25 meter dan lebarnya 6 meter. Kedalaman air pada ujung dangkal 1,2 meter, pada ujungnya dalam mencapai 2,8 meter. Berapa literkah volume air dalam kolam tersebut? Nah, adik-adik perhatikan gambar tersebut. Di sini diketahui kalau panjang kolamnya adalah 25 meter, kemudian lebarnya 6 meter, dan panjang yang ujung dangkal adalah 1,2 meter, dan panjang yang ujung dalam yaitu 2,8 meter. Nah, adik-adik, jika diperhatikan gambarnya, apabila kita balik gambarnya, ini adalah bangun prisma segi 4 dengan alas trapesium siku-siku. Nah, berarti diketahui kalau tinggi prismanya adalah 6 meter, kemudian karena alasnya berbentuk trapesium siku-siku, di sini sisi yang saling sejajar A yaitu 1,2 meter, kemudian B-nya yaitu 2,8 meter, dan tinggi trapesiumnya adalah 25 meter. Nah, sekarang kita mencari volumenya. Volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Karena alasnya berbentuk trapesium, maka luas alasnya kita tuliskan A ditambah B per 2 dikali tinggi trapesium dikali tinggi prismanya. Sekarang kita masukkan, berarti volume sama dengan 1,2 meter ditambah 2,8 meter per 2 dikali 25 meter dikali 6 meter. Sama dengan 4 meter per 2 dikali 25 meter dikali 6 meter. 4 meter dibagi 2 hasilnya adalah 2 meter. Berarti tinggal kita hitung 2 meter dikali 25 meter dikali 6 meter. Hasilnya adalah 300 satuannya meter kubik. Pada soal yang ditanyakan satuannya menggunakan liter. Berarti harus kita rubah dulu 300 meter kubik ke dalam satuan liter. 300 meter kubik itu sama saja dengan 300 kiloliter. Nah, 300 kiloliter jika dirubah ke satuan liter turun 3 tingkat, maka 300 kiloliter sama dengan 300.000 liter. Jadi, volume air dalam kolam adalah 300.000 liter. Soal nomor 10. Diketahui volume tabung 18.840 cm3. Tinggi tabung 15 cm. Hitung jari-jari dan luas selimut tabung. Gunakan pi sama dengan 3,14. Nah, ini adalah gambar tabungnya. Diketahui kalau tingginya 15 cm, kemudian volumenya 18.840 cm3. Yang ditanyakan adalah jari-jari atau R dan luas selimut. Kita tulis LS. Sekarang kita cari jari-jarinya dulu. Nah, adik-adik, seperti yang kita ketahui, pi dikali R kuadrat dikali T sama dengan volume tabung. Berarti 3,14 dikali R kuadrat dikali 15 cm sama dengan 18.840 cm3. Sekarang kita hitung dulu 3,14 dikali 15 cm. Hasilnya yaitu 47,1 cm. Berarti R kuadrat dikali 47,1 cm sama dengan 18.840 cm3. Nah, langkah berikutnya kita pindahkan 47,1 cm ke ruas sebelah kanan. Karena perkalian, jika dipindah ruas berubah jadi pembagian. Maka dapat kita tuliskan seperti ini. R kuadrat sama dengan 18.840 cm3 dibagi 47,1 cm. Nah, hasilnya dari 18.840 dibagi 47,1,
yaitu 400 satuannya cm². Nah, sekarang kita cari jari-jarinya, maka R sama dengan akar dari 400 cm². Akar dari 400 adalah 20, berarti jari-jari tabungnya yaitu 20 cm. Nah, sekarang kita mencari luas selimut tabungnya. Rumusnya adalah 2 dikali Pi dikali R dikali tinggi. Berarti 2 dikali 3,14 dikali 20 cm dikali 15 cm. Hasilnya adalah 1884 satuannya cm². Nah, adik-adik, berarti jari-jari tabungnya yaitu 20 cm dan luas selimutnya adalah 1884 cm². Nah, adik-adik, sudah selesai ya pembahasan dari kakak. Untuk nomor 11 sampai 20 akan kakak sambung pada video berikutnya. Terima kasih.